Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Mekah adalah tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai tanah kelahirannya. Penduduk Mekah mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Oleh karena itu, beliau dijuluki Al-Amin ataupun orang yang dapat dipercaya. Penduduk Mekah pun menaruh hormat kepada beliau. Akan tetapi semua itu berubah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan risalahnya. Penduduk Mekah mulai menghina dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya. Perintah hijrah pun turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di tengah upaya penduduk kafir Mekah untuk menghabisi beliau. Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak diketahui oleh siapapun. Sayembara pun disebar. Siapapun yang dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapatkan 100 unta. Surakoh adalah pemuda tangguh dan pemberani, namun ia tergolong fakir. Ia sangat menyambut tawaran mendapatkan 100 unta. Di saat ia duduk bersama dengan kawan-kawannya, salah seorang datang dan bercerita bahwa ia telah melihat seseorang di pinggiran gurun yang diduganya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Surakoh cepat-cepat mengungkasnya. Surakoh mengatakan, mungkin saja itu adalah orang lain, pasti bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surakoh berkilah dengan ucapannya, padahal dalam hatinya ia yakin bahwa apa yang dikatakan orang tersebut tentang kemungkinan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Surakoh tidak ingin ada orang lain mendapatkan hadiah 100 unta yang telah disayembarakan. Surakoh cepat-cepat pergi dengan membawa kudanya mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang telah diceritakan. Surakoh telah siap dengan membawa tombak dan panahnya. Apa yang dicari oleh Surakoh pun terlihat. Ia memacu kudanya seraya terngiang dalam benaknya memperoleh 100 unta. Ia kemudian melihat Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ia telah siap menyergap beliau. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk kuda Surakoh. Tiba-tiba kuda Surakoh terjungkal. Kuda Surakoh tak mampu bangkit kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menunjuk kembali kuda Surakoh. Tiba-tiba selanjutnya kaki kuda Surakoh ambles ke dalam pasir. Tatkala kuda itu dapat dipacu kembali, tiba-tiba kuda Surakoh terjungkal kembali. Kaki kudanya pun ambles ke dalam pasir. Kejadian demikian berulang-ulang hingga Surakoh sadar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar bukan manusia biasa. Kemudian Surakoh berteriak dari kejauhan menyebutkan namanya, "Aku Surakoh bin Malik." Surakoh lalu mengisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Arab membuat sayembara bagi siapapun yang dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam perbincangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Surakoh, "Aku melihatmu kelak akan memakai perhiasan Raja Persia." Surakoh setengah tidak percaya ketika hal itu diucapkan padanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta kepada Surakoh untuk tidak memberitahukan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada penduduk Mekah. Rasulullah dan Surakoh membuat kesepakatan jaminan keamanan antara mereka berdua. Amir bin Fuhirah, pemandu perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penulis perjanjian itu. Surakoh menjamin keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun sebaliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keamanan Surakoh. Waktu pun berlalu, Madinah berada di posisi terkuatnya. Perang yang terus dimenangkan Madinah dalam mempertahankan posisinya dari serangan musuh membuat semua orang takjub. Mekah pun tinggal selangkah jatuh ke tangan Madinah. Di saat itulah, tatkala Nabi berada di antara Ji'ranah dan Taif, Surakoh datang dengan membawa surat perjanjian keamanan dulu, dan ia menyatakan keislamannya. Surakoh sadar bahwa ketika Nabi dalam posisi dikejar dan hendak dibunuh, beliau justru membuat perjanjian keamanan. Siapa yang menyangka kini posisinya terbalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di posisi yang sangat kuat. Kini perjanjian keamanan itu berbalik bermanfaat bagi Surakoh. Pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak pernah ada yang mengira kekuatan Imperium Persia yang sangat begitu kuat jatuh di tangan orang Muslim. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggali parit perang Khandak. Kelak negeri Persia, Syam dan Yaman akan dikuasai orang-orang Muslim. Mendengar ucapan itu, orang-orang Yahudi menertawakan Nabi. Mana mungkin orang Arab yang kebiasaannya pengembala unta dan berdagang mampu mengalahkan kekuatan besar Persia. Namun, faktalah yang berbicara. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengalahkan ratusan ribu pasukan Persia dan menduduki ibu kotanya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim baju kerajaan serta perhiasan Raja Persia ke kota Madinah agar dapat dilihat oleh penduduk Madinah. Masyarakat Madinah dibuat gempar sekaligus takjub melihatnya. Sayyidina Umar mencari Surakoh. Surakoh dipanggil oleh Sayyidina Umar. Perhiasan Raja Persia beliau letakkan di tangan Surakoh. Lalu kemudian Surakoh mengenakannya. Hal ini membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika beliau hendak hijrah ke Madinah saat sedang diburu oleh penduduk Mekah untuk dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Surakoh bahwa kelak Surakoh akan mengenakan perhiasan Raja Persia. Dan memang betul Surakoh mengenakannya. Kemudian perhiasan itu dikembalikan oleh Surakoh kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana mestinya perhiasan itu kemudian dialokasikan ke Baitul Mal. Dan demikianlah kisah Surakoh bin Malik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.